Halo semua, kali ini kita akan belajar dari tulisan Bapak Dr. Handito Juwono yang berjudul Creating Business Leader. Tidak mudah mencetak pemimpin bisnis di era hyper kompetitif saat ini, bukan berarti masa lalu lebih mudah, memang tidak mudah mencetak pemimpin bisnis. Kapanpun dan dimanapun, hanya saja kompleksitas persaingan dan semakin cepatnya perubahan proses mencetak pemimpin bisnis semakin rumit. Bahkan muncul pertanyaan mendasar, bisakah pemimpin bisnis dicetak? Bukankah pemimpin bisnis umumnya tercetak secara tidak sengaja ataupun bahkan terlahir dari keturunan pemimpin bisnis? Tentu saja semua kemungkinan tersebut bisa saja terjadi. Semua perusahaan besar, multinasional maupun perusahaan startup yang baru berdiri dan tentunya relatif berskala kecil membutuhkan pemimpin-pemimpin handal yang kompeten. Memang ada pemimpin yang terlahir atau tercetak tanpa disengaja sebagai hasil proses pembentukan yang terjadi secara alami, tetapi jumlah tidak cukup banyak untuk mengisi kebutuhan pemimpin-pemimpin bisnis di masa depan. Perjalanan kami delegasi Indonesia ke beberapa pusat pembentukan pemimpin bisnis baru di beberapa perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan, medan laga kompetisi bisnis nyata di pameran dagang dan tutup pasar tradisional, kompetisi startup dan inkubator bisnis di Taiwan beberapa hari lalu memberi gambaran utuh bahwa tidak mudah mencetak pemimpin bisnis pada situasi kompetisi yang semakin sengit dan tidak terduga sekarang ini. Pengalaman nangkang software inkubator di Taipei yang punya tingkat keberhasilan pengembangan startup lebih dari 70% sangat mengesankan. Karena itu juga sekaligus memberi gambaran kesuksesan membentuk lebih dari 70% calon pemimpin bisnis. Pemimpin bisnis juga diciptakan dengan konsep pengembangan perusahaan startup yang dirancang dan dijalankan dengan baik. Inkubator bisnis yang sangat tidak hanya menghasilkan startup yang bisa lepas landas perusahaan normal berskala besar, tetapi juga menghasilkan pemimpin-pemimpin bisnis handal. Atau bahkan sebaliknya, inkubator bisnis yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin bisnis yang mampu memajukan startup yang didirikannya. Oleh karenanya, inkubator bisnis yang baik tidaklah cukup memberi pendampingan teknis termasuk aplikasi teknologi, tetapi haruslah menciptakan ekosistem yang komprehensif dan kondusif. Untuk memperbesar kemungkinan hasil para startup dan pemimpin bisnis baru, proses pengembangan pemimpin baru di perusahaan yang mudah dijalankan dengan baik atau dikembangkan dengan model inkubator bisnis. Tidak heran banyak perusahaan-perusahaan besar semakin sadar pentingnya fasilitasi pengembangan startup untuk mengakselerasi pengembangan bisnis dan mendorong lahirnya pemimpin masa depan. Ekosistem bisnis. Meskipun inkubator bisnis bisa difungsikan sebagai laboratorium untuk mengkondisikan percepatan pengembangan startup dan pemimpin bisnis, tentunya laboratorium lapangan sesungguhnya adalah lingkungan bisnis real di pasar dan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah lingkungan di seputar perguruan tinggi. Genesis. Mahasiswa pasca sarjana asal Indonesia di salah satu perguruan tinggi negeri di Kaohsiung yang menemani kunjungan kami ke National Sun Yat-sen University bisa memberi inspirasi bagaimana lingkungan telah efektif membentuknya menjadi calon pemimpin bisnis di mendatang. Datang ke Taiwan 3 tahun lalu yang nyaris tanpa modal, bahasa, dan dana, kini sudah lumayan lancar berkomunikasi dengan bahasa Mandarin di sekolah maupun di lapangan. Dan mampu membuatnya bisa membiayai diri ongkos hidup untuk belajar Master in Business. Dengan tekad kuat, dia belajar bahasa lokal sekaligus mendapatkan biaya hidup dengan pekerjaan bersih-bersih di restoran ataupun pusat perbelanjaan. Dia sesungguhnya sudah Master Real in Business. Sebelumnya dinyatakan lulus ujian beberapa hari setelah saya dan rombongan kembali ke tanah air. Lingkungan pergaulan yang dekat dengan dunia bisnis yang keras menempa Genesis punya bisnis mindset yang berorientasi konsumen dan jeli memanfaatkan kesempatan. Dalam perjalanan dengan MRT menemani kami menuju kampus National Sun Yat-sen, masih sempat dia mengajak kami untuk berhenti di salah satu stasiun untuk melihat destinasi yang banyak dikunjungi turis. Pada saat itu, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Baginya, setiap kesempatan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memuaskan konsumen. Meskipun dia secara sukarela menemani kami ke sana kemari, tidak hanya Genesis yang tertempa dengan lingkungan yang membuatnya kreatif dan berorientasi,
sebagai bekal menjadi calon pemimpin bisnis di masa depan. Para mahasiswa lain di sana juga mendapatkan kesempatan serupa. Mahasiswa pasca sarjana teknikian asal Indonesia yang kami temui malam itu mengajak kami menengok laboratorium tempat dia melakukan riset, sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir dan meminta kami berisik karena banyak teman-temannya masih sibuk melaksanakan tugas riset. Dan saat itu jam menunjukkan pukul 23 di hari Minggu. Di saat manusia normal sedang beristirahat, mereka-mereka yang masih sedang riset serius dengan masih pekerjaan tugas riset dan mewujudkan mimpinya. Tertempa oleh lingkungan yang terbiasa bekerja keras, menjadikan calon-calon pemimpin akan punya daya tahan yang lebih tangguh. Menjadi individu yang tangguh, termasuk tangguh memasarkan dan menegosiasi, merupakan syarat mutlak menjadi pemimpin bisnis. Ditunjukkan oleh para startup pilihan dari seluruh dunia yang ditampilkan di startup event yang diadakan di Taipei bersamaan waktu dan tempat dengan Computex Expo 2017. Para startup founders yang nantinya mereka akan menjadi pemimpin bisnis dibiasakan ditempa oleh persaingan produk, pemasaran, dan model bisnis dengan para kompetitor dari mancanegara. Tidak heran akan lahir inovasi dan terobosan bisnis baru yang menjadi pilar ketangguhan strategis para startup dan pemimpin bisnis. Secara umum, pemimpin bisnis mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, strategic thinker, terutama dari pemimpin adalah mengarahkan perusahaannya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan karenanya, pemimpin bisnis harus mampu mengakses dan mengoptimalkan aset untuk mencapai tujuan. Bisnis adalah pemikir strategis yang punya tekad kuat, menang bersaing jangka pendek dan jangka panjang. 2. Interpersonal dan communication skill. Pemimpin bisnis diharapkan dan akan dihadapkan pada tugas mewakili kepentingan perusahaan dalam komunikasi dan negosiasi dengan pihak-pihak eksternal, dan karenanya dibutuhkan kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi di era teknologi digital juga termasuk kemauan dan kemampuan untuk memanfaatkan media sosial. Inner power. Pemimpin bisnis akan dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang membutuhkan komitmen penuh untuk menyelesaikan tugasnya, sehingga dibutuhkan inner power berupa antusiasme dan energi tenaga dalam untuk menjalankan pilihan-pilihan yang sudah diambil. Pemimpin bisnis tidak boleh cepat putus asa atau kehabisan tenaga dalam meskipun berada di situasi tim kerja yang tidak kondusif. 4. Independent judgment. Meskipun pemimpin bisnis selalu menempatkan kepentingan perusahaannya lebih tinggi dari kepentingan pribadi, tetapi pemimpin bisnis haruslah juga independent judgment. Semoga mampu memandang setiap permasalahan seberat apapun beratnya dalam kacamata helikopter view yang mampu meneropong dari segala aspek permasalahan secara independen sehingga bisa menghasilkan keputusan yang objektif. 5. Analytical dan financial knowledge. Pemimpin bisnis seorang menugaskan kacamata rasional memimpin menjalankan tugas pemimpin perusahaan sehingga dibutuhkan kemampuan analitis yang rasional agar keputusan-keputusan yang diambil mudah dipahami dan dilaksanakan oleh anggota timnya. Terkait erat dengan kemampuan analisis, termasuk juga adalah pengetahuan aspek keuangan sehingga pemimpin bisnis bisa memahami kecenderungan laporan keuangan dan arus kas dengan mendalam. 6. Industri expertise. Pemimpin bisnis tidak bisa sekedar menjadi tukang perintah, tetapi harus individu yang menguasai aspek industri dari bisnis perusahaannya secara mendalam. Ahli pada lingkungan bisnis perusahaan akan membuat pemimpin lebih efektif menjalankan tugasnya dan membuat perusahaan yang dipimpin tidak membuang banyak sumber daya untuk trial dan error. 7. Director conduct. Menjadi pemimpin bisnis terkait dengan kode etik, sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kebiasaan dan penentuan berlaku. Para pemimpin perusahaan yang sudah go public akan terikat dengan director conduct. Yang semakin rinci, tentunya calon pemimpin yang baik haruslah membiasakan dan menyiapkan diri terikat pada director conduct yang berlaku meskipun perusahaan dipimpinnya belum go public, mengingat kompleksitas mengembangkan pemimpin bisnis di masa depan yang jumlahnya semakin banyak dibutuhkan. Sejalan dengan kemajuan perusahaan, maka diperlukan langkah-langkah sistematis yang disesuaikan dengan budaya kerja perusahaan, lingkungan kompetisi. Pengembangan perusahaan startup sekaligus juga menciptakan kader-kader pemimpin bisnis
Seperti dilakukan banyak inkubator bisnis yang berhasil, akan memberi percepatan kemajuan perusahaan. Demikian tulisan mengenai creating business leader. Jangan lupa jawab pertanyaan di bawah ini ya.